Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami yang ada di Papua, lebih tepatnya Papua Barat, Manokwari Selatan, di Komplek Transmigrasi. Seperti biasa, sambil menunggu sholat Isya, ngobrol-ngobrol dengan mbah-mbah. Beliau ini namanya Mbah Mislan, dan beliau ini namanya Mbah Saiman. Dan beliau ini awal mula trans, kedatangan beliau kira-kira tahun berapa, Mbah Rien? Tahun 80 masuk rumah trans. Tahun 80 itu kedatangan beliau dari Jawa. Tahu beliau ini kalau tidak salah ikut anaknya. Anaknya dulu memang kan ada di Jawa, terus menikah ke Papua. Ini beliau akhirnya ikut ke sini, dan lebih sedikit banyak yang lebih tahu tentang perjalanan trans yang ada di sini Mbah Mislan ini. Tahun 80 tanggal Apa 1 Maret? Tanggal berapa? 1. Tanggal 1 Maret. Iya, Tahun 80 toh? tahun 1980 bulan 3. Memang waktu itu kan biasa ada kan 3 Maret toh? ulang tahun. Ulang tahun. Jadi pokoknya kita itu. Memang di sini semua tuh kadang-kadang ada ulang tahun, kedatangan trans untuk mengingat atau mengenang mbah-mbah dulu. Dulu itu datang ke sini ini berapa orang, Mbah, dulu? datang sini masuk rumah trans ini yang sama-sama 25 kakak. Tapi sekarang sudah jadi berapa perkembangannya rumah-rumah anak cucu. Awalnya itu datang dari Jawa itu 25 kakak. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah berkembang karena ya sudah mempunyai anak, anaknya menikah. Alhamdulillah sudah mulai berkembang. Dan sedikit banyak kita membahas sejarahnya masjid ini. Nah, ini namanya Masjid Al-Muhajirin, dan alhamdulillah kita semua yang ada di sini berkat swadaya atau relawan, kita kumpul-kumpul anggaran, semua alhamdulillah sudah seperti kondisinya. Tapi sebelum adanya masjid ini, kalau tidak salah, Mbah, ya, dulu itu ada musola kecil atau langgar biasa. Ya namanya langgar musola kecil. Serotong. Serotong, bentuknya itu serotong, kalau tidak salah. Bentuknya ya serotong. Iya. Dulu itu kalau tidak salah kan tepat tidak di sini ya, Mbak, di belakang situ ya. Ini di sini ini sudah sebetulnya sudah 3 kali pindah. Yang letak dulu di itu sebelah apa itu? Galundung. Lumbung. Oh iya, di belakang situ dulu ini kan tidak di sini, di belakang situ dulu ada musola kecil ya untuk beribadah warga trans dulu. Di situ kan ada lumbung, itu tempat apa, Mbak? Lumbung itu Gabah. tempat penyimpanan gabah zaman dulu, tapi sekarang ya sudah difungsikan tempat penyimpanan pupuk. Terus dengan berkembangnya waktu, pengennya semakin mekar. Dulu kan kalau tidak salah ya, Mbak, apa namanya ini kan Sri Dadi ini kan orang trans dulu di sini namanya lokasi A, terus namanya Sri Dadi. Iya. Iya, Sri Dadi. Terus dulu kan 1 RT aja kah awal-awalnya, atau langsung 2 RT? 1 RT. Awal-awalnya. Awalnya RT-nya Pak Mispan. Oh ya, awal mula kedatangan warga trans itu cuma 1 RT, Mbak, ya. Iya. Nah, 1 RT 25 kakak. 25 kakak tadi. Nah, terus semakin berkembang, akhirnya dipecah menjadi 2 RT tadi. Nah, terus akhirnya juga ya musolanya juga ada yang pindah di RT berapa? 2. Iya, RT 2 bikin sendiri. Nah, terus RT 3
Ya akhirnya pindah sebelah agak geser sedikit ini, tapi sebelumnya juga belum seperti ini. Awal mulanya kalau tidak salah ya, yang di situ dulu langgar kecil, terus berkembangnya ini apa mekar RT 2 dan 3, terus bikin lagi yang di sebelah RT 2 sana, RT Kulon sana ya. Iya. Ya terus sana, terus di sini bikin lagi dulu ada di depan sini. Nah terus alhamdulillah seingat saya itu kan ada bantuan dari pemerintah berapa begitu. Nah dengan berjalannya waktu kita ya sambil nyicil-nyicil, ada sumbangan-sumbangan sedikit sukarela ya entah 10.000 20.000 kumpul-kumpul. Nah akhirnya bikin fondasi, nah, terus sudah jadi seperti ini. Jadikan anu apa nih donatur. Iya, jadi carikan donatur dulu. Biasa paling 1 bulan kan ya seikhlasnya saja. Sampai sekarang Mbah ya, sampai sekarang. Mbah dulu yang kesini biasa sholat itu sudah beliau sudah tidak ada, sudah tidak ada. Kita doakan semoga ya amal ibadahnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan yang selalu istiqomah ya beliau ini Mbah Mislan, dan alhamdulillah beliau juga ada Mbah Soiman yang selalu sekarang ini yang menemani, dan alhamdulillah juga ini yang tidur-tiduran ini namanya Pak Agus atau Mas Agus. Nah beliau juga ini anak dari perintis ini, nah, anak termasuk yang 25 kakak tadi. Beliau ini sekarang jadi anggota dewannya. Aduh, bercanda, ini anggota dewannya RT sini, ya komandannya ini. Nah ini sesepuhnya ini Mbah Mislan ini yang kita tuakan yang ada di sini. Tetap kita doakan semoga tetap sehat, tetap istiqomah. Kalau Mbah Mislan ini sudah tidak pacaran lagi terus terang, siapa lagi yang generasi penerusnya ini? Tapi alhamdulillah ada ini Mas Agus ini, insya Allah istiqomah. Ya begitu ya Pak. Kami berharap juga yang lain-lain juga mengikuti seperti jejaknya Mbah Mislan ini ya. Kita berharap begitu ya. Berharapnya seperti itu. Karena dari dulu ya Mbah ini sudah tahu, dari dulu ya yang ke masjid itu ya bagaimana Mbah, kayaknya naik turunnya jamaah itu apa ya tetap sekiranya apa tetap 1-2 atau ada perkembangan atau ya begini saja. Ya semoga ke depan naik turun. Pengalaman Mbah dari dulu pas masih musola awal itu Mbah. Ini sama saja dengan sekarang. Ada perkembangan. Ya begitulah dari awal. Tapi dulu tuh Mbah. Sekarang waktu dulu itu Pak Boyimin, Pak Salimin, Pak Murmadi, ya. saya, ya itu. Nah itu memang beliau 4 ini memang yang sebenarnya merintis, bukan ya merintis keagamaan yang ada di sini awalnya begitu dulu. Nah, terus dulu yang di situ itu ya Pak ya, yang awal-awal itu yang musola itu yang awal. Nah, terus pindah lagi pengen merehab ya dulu yang sebelum dibungkus yang belum ini loh yang di sini yang dulu itu loh, itu kan ya kerja bakti semua itu, cari kayu cari apa itu. Iya kerja bakti. Kerja bakti. Kalau yang ini malah sudah ayo dari gaji dari ladang Boyimin sana. Cuma kita sejarah juga belum tahu kalau yang di sini. Kayunya itu kan itu memang kalau dulu masih kayu besi asli, kayu besi asli. Ya mudah-mudahan nanti kita rencana di musola ini ya mau bikin kamar mandi atau tempat wudhu. Ya siapa tahu yang nonton ini ada sumbang-sumbang sedikit, siapa tahu. Ya mudah-mudahan ada. Kalau ada ya udah tahu ya Mbak. Bagaimana Mbak? Tapi tetap sehat toh? Aktivitasnya sehari-hari apa ini? Panggah ngeralek ramban. Ya cari makanan kambing. Kalau laku kambingnya dijual, kalau tidak laku hanya di
pokan pakan. potong-potong. Bagaimana Mas Agus, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Saiman sehat? Sehat-sehat. Alhamdulillah di sini semua sehat. Memang kegiatan aktivitas di sini ya Mbah Meslan ini perjuangan dari Jawa ke sini memang luar biasa. Nanti kita ngobrol di rumah saja Mbah. Kalau lebih detail kenapa kok bisa sampai datang ke sini, ya pasti semua yang ke sini itu kan ada tujuannya. Semua yang merantau atau yang apa itu pasti ada tujuannya. Ya ada tujuannya kan. Di Jawa itu ekonomi tidak memuaskan, jadi kekurangan semua di sini itu mau pindah merubah nasib. Tapi ya alhamdulillah di sini ada perubahan, seperti makankah, seperti tanah-tanah punya lebar. Kalau di Jawa itu ya makannya seperti burung, jadi cari kemana-mana itu untuk makan anak cucu. Tapi kalau sekarang sudah menetap di rumah, kuat dimakan hasil dari bumi ran itu. Berarti alhamdulillah berkat adanya trans zaman siapa Pak? Presidennya dulu. Presiden Soeharto. Zamannya Pak Harto duluan ada transmigrasi, Mbak juga sedikit menyampaikan ya sudah ada perubahan. Maksudnya dulu kan ya tadi beratnya makan makan burung tadi cari ke sana ke sini ke sana. dan alhamdulillah di sini ya setidaknya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Tapi ya ada juga di sini yang tidak ada di sini juga, yang trans juga ada yang jadi bilang agak gagal sedikit atau apa kan yo ada saja, tapi ya tidak banyak, tidak semua lah begitu. Tapi kan setidaknya ada perubahan lah. Alhamdulillah seperti itu. Sudah jam berapa? Kayaknya sedikit lagi mungkin Isya, tapi sayang nih belum ada goreng-gorengan. Besok-besok lah. Kayaknya kacang di depan juga sudah mulai. Tidak tahu ya kacang di depan ini suka belum ya? Sudah wes lah ya. Belum. Wes jadi pokoknya maron lah. Kue apa ya? Maron nih. Nah 10 bilang kan kuy. Mas. Nah ini sebenarnya maron nih Pak. Ya mudah-mudahan itu kemarin tuh kita ada tanam kacang di depan, ya bisa-bisa makan-makan lah. Temil. Campur dino, campur lima. Yes, mungkin itu saja 2 bulan ya. cerita-ceritanya yang sambil menunggu sholat Isya. Mungkin kita lanjut minggu-minggu depan atau besok lusa. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, kita di sini maupun yang di sana selalu diberikan kesehatan, terutama itu kesehatan iman, kesehatan jasmani, sehingga kita tetap bisa beribadah, punya tujuan hidup untuk masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.